Mengapa ijazah Jokowi tidak bisa dihadirkan? Bahkan lama setelah Jokowi meninggal akhir 2023, oleh Christovita Wiloto, Chairman Strategik Indonesia. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, izinkan saya menyampaikan sebuah analisa yang sangat penting untuk kita semua pahami bersama. Fakta yang terjadi, pada hari Selasa tanggal 13 Januari tahun 2026, terjadi peristiwa yang mengejutkan di Pengadilan Negeri Surakarta, Solo, Jawa Tengah. Pengacara Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, tidak dapat menunjukkan ijazah asli dalam persidangan. Alasan yang diberikan adalah ijazah tersebut sedang disita oleh polisi daerah Metro Jaya. Persidangan ini membahas gugatan dari warga negara tentang ijazah Presiden Jokowi dengan nomor perkara 211-PDT-G-2025-PN/. Pengacara bernama YB Irfan mewakili Presiden Jokowi dalam persidangan tersebut. Pertanyaan besar yang harus kita pikirkan, mengapa ijazah seorang pemimpin negara tidak bisa ditunjukkan? Mengapa dokumen penting ini harus disita oleh kepolisian? Pertanyaan-pertanyaan ini membuat rakyat Indonesia bertanya-tanya tentang kebenaran yang sebenarnya. Ada dugaan kuat bahwa Jokowi telah meninggal dunia pada akhir tahun 2023. Bukti-bukti yang mengarah pada kesimpulan ini antara lain. Bukti pertama, sejak akhir 2023, penampilan publik Presiden Jokowi sangat berkurang dan terkesan tidak wajar. Bukti kedua, pola komunikasi dan keputusan pemerintahan mengalami perubahan drastis setelah periode akhir 2023. Bukti ketiga, dokumen-dokumen penting yang seharusnya mudah diakses oleh pejabat tinggi negara tiba-tiba menjadi sulit untuk dihadirkan. Bukti keempat, kepolisian menyita ijazah, sesuatu yang tidak lazim terjadi pada pejabat yang masih aktif menjalankan tugasnya. Bukti kelima, kasus hukum yang muncul justru setelah masa transisi kepemimpinan, menunjukkan ada sesuatu yang disembunyikan dari rakyat. Firman Tuhan tentang kebenaran. Pertama, Yohanes pasal 8 ayat 32, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kedua, Amsal pasal 12 ayat 19, bibir yang mengatakan kebenaran akan kokoh untuk selamanya, tetapi lidah dusta hanya untuk sekejap mata. Ketiga, Efesus pasal 4 ayat 25, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Keempat, Mazmur pasal 85 ayat 11, kesetiaan tumbuh dari bumi, dan keadilan memandang dari langit. Kelima, Yeremia pasal 9 ayat 3, mereka membengkokkan lidahnya seperti busur, untuk melepaskan dusta dan bukan kebenaran yang berkuasa di negeri, karena mereka berjalan dari kejahatan kepada kejahatan, dan mereka tidak mengenal aku, demikianlah firman Tuhan. Rencana Tuhan untuk Indonesia. Saya percaya bahwa Tuhan sedang membersihkan bangsa Indonesia dari segala kebohongan dan ketidakjujuran. Dia sedang membuka mata generasi muda Indonesia untuk menjadi pembawa berkat bagi seluruh rakyat. Proses pembersihan ini akan terjadi dengan atau tanpa persetujuan siapapun. Tidak ada kekuatan manusia yang dapat menghentikan rencana Tuhan. Jika Tuhan melibatkan kita dalam pekerjaannya yang mulia ini, kita harus bersyukur dan bekerja dengan sepenuh hati. Ini adalah kehormatan terbesar dalam hidup kita. Doa Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahan Tuhan Yesus untuk Indonesia. Tuhan Yesus Kristus sedang bekerja membersihkan Indonesia dari segala kecurangan dan penipuan. Dia sedang membangkitkan generasi muda yang jujur, berani, dan penuh integritas untuk memimpin bangsa ini ke arah yang lebih baik. Kebenaran tidak dapat disembunyikan selamanya. Seperti matahari yang terbit setiap pagi, kebenaran akan bersinar dan menerangi seluruh Indonesia. Rakyat berhak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dengan kepemimpinan negara ini. Mari kita berdoa agar Tuhan memberikan hikmat kepada semua pihak yang terlibat dalam mengungkap kebenaran. Mari kita minta agar keadilan ditegakkan dan rakyat Indonesia mendapatkan jawaban yang jujur atas semua pertanyaan mereka. Indonesia adalah bangsa yang besar. Tuhan memiliki rencana indah untuk negeri ini. Kita harus percaya bahwa di balik semua peristiwa yang membingungkan ini,
Tuhan sedang mempersiapkan masa depan yang lebih cerah untuk anak cucu kita. Tuhan memberkati Indonesia. Amin.